Trapped berkisah tentang seorang pria muda bernama Surya, yang diperankan oleh Rajkumar Rao, yang terjebak di dalam sebuah apartemen kosong di sebuah gedung tinggi di Mumbai. Surya terjebak di sana tanpa makanan, air, atau akses keluar. Dia tidak memiliki telepon seluler dan tidak ada orang di sekitarnya yang menyadari situasinya. Surya merupakan seorang pekerja di perusahaan travel, yang menyukai temannya yang bernama Nori dan kebetulan bekerja sekantor dengannya. Ia sering menelpon Nori saat pulang kantor tapi dikarenakan Surya belum pernah PDKT sama cewek ngomongnya pun belepotan. Dan sering memantau si Nori dari jauh, hingga suatu saat dirinya memberanikan diri untuk mengajak Nori makan malam berdua. Singkat waktu mereka pun makan malam bersama sambil berbincang riang gembira, sampai hati Surya pun tercabik-cabik mendengar kalau si Nori akan menikah 2 bulan lagi. Surya yang kadung sayang sama Nori enggan untuk pasrah menerima keadaannya. Itu malah membuat Surya mulai lebih sering untuk mengajak Nori kencan, yang membuat hati Mbak Nori pun kelepek-kelepek. Sampai Surya mengajak Nori main ke kontrakan miliknya. Dikarenakan suasana remang-remang ala film berkebun, Surya pun mulai mengajaknya untuk berkebun tapi Nori sadar bahwa ia akan menikah 2 bulan lagi. Surya pun tak mau kehilangan Nori dengan kesungguhan hatinya meminta Nori untuk menikah dengannya. Surya juga berjanji untuk menemukan rumah untuk mereka tinggali. Dan dimulailah perjalanan Surya untuk menemukan tempat tinggal untuk mereka tempati. Dikarenakan isi dompet yang pas-pasan ia pun kesusahan dan ditolak pemilik kontrakan, hingga ada seorang pria yang melihat Surya mondar-mandir mencari kontrakan kita sebut saja bocel. Surya pun diantar menuju apartemen yang murah dan cukup layak untuk ditempati. Surya pun senang karena mendapatkan tempat tinggal yang baru dibangun dengan harga murah. Tapi anehnya tempat itu nampak sepi tak berpenghuni, yang hanya dijaga kakek-kakek yang tuli. Si bocel pun menceritakan mengapa harga sewanya bisa murah. Dikarenakan lahan apartemen tersebut ada masalah mengenai hak sewa tanah. Dikarenakan si bocel sering nongkrong di sana ia pun mulai akrab dengan penjaga apartemen itu dan memiliki akses ke salah satu ruangan. Setelah sampai di depan ruangan yang pintunya agak soak, akhirnya bocel dan Surya masuk melihat ruangan. Wah ini MAH rejeki anak soleh udah ruangannya bagus murah lagi. Bocel pun ngomong bahwa listrik di ruangan ini agak bermasalah. Tapi santailah bro nanti saya yang urus gitulah kata bocel. Setelah memberikan uang kepada bocel, Surya mulai berkemas dan pamitan kepada teman-temannya. Malamnya ia pun berkemas ke apartemen itu tanpa sepengetahuan sang penjaga, dikarenakan si penjaga sudah tertidur lelap. Keesokan paginya HP Surya yang matot mau dicas tapi stop kontaknya agak rewel dan harus digoyang dulu agar masuk. Bergegaslah Surya untuk mandi tapi airnya mati dan terpaksa hanya gosok gigi pakai air mineral. Dan rencananya ia janjian dengan Nori untuk ketemuan. Baru mau keluar buka pintu pintunya mulai rewel lagi, karena terburu-buru Surya kelupaan HP-nya yang masih ketinggalan di kamar. Masuk lagi lah ia ke dalam apartemen dengan kunci yang masih nancep di luar pintu. Saat akan keluar pintunya tiba-tiba tertutup dan tak bisa dibuka. Walaupun sudah didobrak, ditarik, dan dicelupin tetap saja pintunya tidak mau terbuka sampai kuncinya patah. Nyangkut di dalam. Dikarenakan usaha yang ia lakukan sia-sia Surya pun menelpon bantuan spesialis tukang kunci tapi saat ditanya, "Alamat rumahnya di mana Pak ya?" Surya pun baru ingat bahwa ia tidak tahu alamat pasti apartemen tersebut. Emang rada-rada nih Surya. Ia pun kesulitan memberikan alamat pastinya hingga baterai HP-nya pun habis, dan ketika mau dicas listriknya pun ikut tewas. Surya pun mulai panik dan memanggil-manggil penjaga dikarenakan Surya berada di lantai 35. Si penjaga tidak mendengar teriakannya dan tidak ada penghuninya juga. Surya pun hanya bisa teriak-teriak di balkon kamar tapi dikarenakan ia berada di lantai atas tidak ada yang mendengar teriakannya. Surya yang kepalang emosi pun membanting HP-nya.
Paginya Surya mengecek air dan listrik tapi belum juga menyala. Semua usaha yang dilakukan pun tidak membuahkan hasil. Sampai-sampai ia melemparkan TV ke bawah berharap penjaga menyadari keberadaannya. Dikarenakan embah penjaga rada tuli, TV tersebut pun melayang sia-sia. Ia pun kepikiran untuk menyobek kardus dan menulis kata tolong menggunakan odol. Lemparan pertama meleset dan temangsang di atas genteng. Di percobaan kedua, potongan kardus melayang di atas gedung. Dikarenakan odolnya habis dan cat sisa proyek sudah mengering, ia pun membuka lagi perban di tangannya, sengaja membuka luka lama yang masih membekas. Dan menulis dengan darahnya. Dilemparlah itu kardus terakhir yang mendarat di teras rumah seseorang. Seharian ia pun menunggu berharap ada seseorang yang melihat tulisan yang dijatuhkan. Hingga ada seorang ibuk-ibuk yang mengambil jemuran, namun sayangnya ia tidak melihat kardus itu. Surya yang kelaparan mulai mencari makanan, berharap masih ada perbekalan yang ia bawa. Tak sengaja ia berpapasan dengan tikus yang sedang mencari makanan juga. Ia pun pingsan setelah melihat tikus itu. Paginya air sempat menyala namun kembali mati. Ia pun kembali menulis di atas kardus, namun sekarang ia melempar ke arah embah penjaga. Tapi si penjaga masih sibuk dengan radio antiknya. Surya pun mempunyai ide untuk membuat ketapel dengan alat seadanya. Berharap Embok Rondo yang kemarin mengambil jemuran menotis dirinya. Namun sayang usahanya kembali sia-sia. Malamnya ia menyobek bajunya dan membentuk tulisan help di teralis besi sambil memukulkan panci andalannya. Karena kehausan dan keran di sana masih mati, ia mau nekat minum air kloset. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminum sedikit air yang ada di kotak pemanas. Diperlihatkan si kakek yang menemukan tulisan yang dibuat oleh Surya. Dikarenakan si kakek mengira apartemennya kosong, ia pun mengabaikan tulisan itu. Di sisi lain Embok Rondo yang paginya ingin menjemur baju menemukan tulisan yang dilempar Surya. Ia pun pergi menuju apartemen yang ditinggali Surya dan bertanya kepada Pak Penjaga. "Punten Pak, saya nemu tulisan help di teras rumah saya. Apa ada orang yang tinggal di atas?" Embok Rondo pun ingin mengecek sendiri ke dalam, namun dikarenakan gelap dan Surya juga terperangkap di lantai atas, Embok Rondo pun mengurungkan niatnya. Surya pun memiliki ide lain untuk membakar baju dan perabotan, untuk menarik perhatian orang yang barangkali melihat apartemen itu. Namun api mulai menyebar dengan cepat dan Surya mematikannya. Tidak terasa ia sudah terjebak selama 5 hari dan mulai berhalusinasi berkencan dengan Nori sampai bertemu dengan seorang penjelajah yang menyarankannya untuk makan kecoa. Surya yang sudah tidak kuat menahan haus pun harus terpaksa meminum air kencingnya sendiri untuk bertahan hidup. Diminumlah air itu tapi ia malah semakin haus dan lapar yang membuatnya muntah dan pingsan. Bangun-bangun Surya melihat kecoa dan langsung ia sikat. Di saat itu Surya mendengar suara gemericik air yang rupanya hujan turun dan Surya mulai mengisi kerongkongannya dengan air hujan. Tak lupa ia juga menampung air hujan itu untuk persediaan. Di hari ketujuh ia melihat seekor burung yang hinggap di balkon apartemennya. Ia pun mengeluarkan ketapelnya sambil memalingkan mata karena tidak tega melihatnya. Surya berusaha memisahkan dagingnya, namun karena Surya dan keluarganya menganut agama yang tidak memakan binatang yang dipercaya dapat mendatangkan petaka. Karena tak bisa mundur lagi, akhirnya merpati itu dipotong lalu dibakar. Melihat si curut yang datang ingin mencuri burungnya, ia pun menangkapnya dan mengurungnya ke dalam toples. Dengan lahap ia menyantap merpati panggangnya dan mulai mengajak ngobrol tikus tangkapannya. Di keesokan paginya ia melihat di pantulan cermin bahwa tidak ada teralis besi di balkon lantai bawah. Surya berpikir mungkin bisa kalau lewat situ. Ia berencana memotong teralis besi itu menggunakan plat besi dari AC. Namun permasalahannya sekarang, apakah pintu di lantai bawah bisa dibuka atau tidak? Dimulailah rencana Surya untuk memotong teralis besi itu. Pelan namun pasti potongan mulai terlihat dan siap untuk keluar bertemu dengan keluarganya, teman sekantornya, dan menikahi Nori. Surya pun membebaskan sahabatnya si curut, tanda perpisahan dari Surya. Hari yang ditunggu pun tiba dan inilah, Surya pun mulai turun perlahan menapakkan kakinya satu persatu agar tidak tergelincir.
Surya pun pingsan dan dirawat di rumah sakit, dan Nori pun yang mendengar keberadaan Surya datang untuk menjenguknya tanpa berkata. Surya pun tahu bahwa Nori sudah menikah dengan orang lain. Nori mengira bahwa Surya pergi meninggalkannya. Surya yang sudah pulih pun mulai kembali bekerja, namun tak ada yang mengkhawatirkan dirinya dikarenakan mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing. Surya pun kembali ke apartemen yang pernah mengurungnya untuk mengenang kejadian itu. Dan tamat.